Selamat pagi anak-anak. Hari ini untuk mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet memasuki pertemuan yang kelima dengan topik rumus matematika. Mari kita membuka lembar kerja Microsoft Excel. Kebetulan di komputer Ibu menggunakan Microsoft Excel 2010. Ini Ibu sudah siapkan. Baik anak-anak. Sebelum kita masuk ke rumus matematika, Ibu akan menjelaskan bagaimana tata cara menuliskan operasi matematika sederhana di Microsoft Excel. Jadi operasi matematika sederhana ada tambah, kali, kurang, dan bagi. Nah, itu bagaimana cara menuliskannya atau mengoperasikannya dalam Microsoft Excel. Misalnya anak-anak kita memiliki angka 2 di sel A1 dan angka 3 di sel B1. Nah, kalau kita ingin menghitung atau menambahkan angka 2 dan 3, caranya mudah sekali. Di sini hasilnya misalnya akan kita buat di sini. Ini biar jelas Ibu beri ini. Tambah 2 tambah 3, cara menuliskannya sama dengan 2 kita klik, tambah kita menggunakan tanda plus seperti biasa yang ada di keyboard, 3-nya kita klik. Nah, hasilnya adalah 5. Perhatikan, hasilnya adalah 5. Kemudian untuk kali, misalnya kita ingin menghitung 2 kali 3. Ini di sel B4 kita ketik sama dengan. Ingat, di Excel semua rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan. 2 kita klik, kali kita gunakan tanda bintang. Tanda bintang itu caranya adalah dengan menekan tombol shift dan angka 8 bersamaan. Nah, shift dan 8. Hasilnya bintang, kemudian 3-nya kita klik. Nah, menghasilkan angka 6. Kurang sama dengan 2, kita tanda minus seperti biasa, 3. Hasilnya adalah negatif 1. Bagi sama dengan 2. Bagi kita menggunakan tanda garis miring, bukan titik 2 nih. A1 garis miring, kemudian 3-nya kita klik. Nah, hasilnya adalah 0,67. Nah, untuk pangkat nih, misalnya kita mau menghitung 2 pangkat 3, caranya sama dengan 2 kita klik, pangkat menggunakan kita tekan tombol shift dan angka 6 bersamaan. Nah, 3. Hasilnya adalah 8. Demikian tadi untuk operasi matematika sederhana, tambah menggunakan tanda plus, kali menggunakan tanda bintang, kurang menggunakan tanda minus, bagi menggunakan tanda garis miring, dan pangkat menggunakan tanda apostrof yang diperoleh dengan cara menekan tombol shift dan angka 6. Baik, selanjutnya rumus matematika. Di Excel menyediakan banyak sekali rumus matematika, tapi untuk pelajaran hari ini kita tidak bahas semuanya, kita hanya bahas beberapa saja yang sekiranya nanti akan sering kita pergunakan. Baik, rumus di Excel kita bisa mencarinya dengan cara mengklik icon insert function. Nah, insert function. Di sini ada banyak sekali kategori. Ada all, financial, keuangan, date, time, dan seterusnya. Nah, untuk matematika kita pilih yang math and trick. Nah, ini rumus matematika ternyata di sini banyak sekali. Mulai dari ABS kita tarik ke bawah, nih ada sampai tan, trang, dan seterusnya. Ini kita tidak pakai semuanya, hanya beberapa saja. Contohnya yang pertama adalah ABS. ABS di sini ada keterangannya, ABS kemudian number. ABS number yang bercetak tebal ini disebut sebagai sintaks atau struktur rumus. Jadi yang dimaksud dengan struktur itu misalnya begini, anak-anak pengen mencari luas persegi panjang, maka strukturnya adalah luas, berarti L sama dengan P kali L. P kali L itu adalah sintaksnya. Berarti untuk mencari rumus luas kita memerlukan informasi panjang dan lebar. Sama di sini misalnya ABS. Ketika kita mengetik ABS maka di sini dibutuhkan number. Nah, kita lihat ABS itu dipakai untuk apa? Returns the absolute value of a number without its sign. Menghitung nilai absolut suatu angka tanpa tanda apapun. Oke, ini contohnya.
Baik, fungsi matematika yang pertama kita akan bahas adalah ABS. Nah, ini sudah Ibu siapkan di sheet 1, ABS. Misalnya kita memiliki angka, deretan angka, ada negatif 5, 2, 0,5, dan negatif 0,5. Kalau kita diminta mencari nilai absolut, maka cara menuliskan rumusnya adalah sama dengan ABS. Setelah ABS baru kita ketik kurung buka. Di situ muncul number, berarti anak-anak diminta menentukan angka mana yang mau diabsolutkan. Misalnya di sel A3 kita mau mengabsolutkan angka di A1, maka kita ketik angka 5-nya. Karena kenapa? Karena min 5 tadi posisinya ada di sel A1. Kemudian diakhiri dengan kurung tutup. Sama dengan ABS. Kemudian kurung buka, kurung tutup itu untuk menentukan targetnya siapa. Perintahnya adalah ABS, yang diperintah siapa? A1. Nah, hasilnya adalah 5. Ini bisa kita copy ke kanan. Bisa klik copy seperti ini, paste, atau bisa juga dengan cara ditarik ke kanan nih. Pastikan kursornya ada di sel A3, geser sampai ke agak bawah, tandanya berubah menjadi, pointernya berubah menjadi tanda plus kecil, kemudian kita tarik ke kanan. Nah, hasilnya selesai. Ini perhatikan rumusnya selalu bergerak. Perhatikan di sini ya. ABS A1, ABS B1, ABS C1, ABS D1. Nah, ini adalah materi relatif yang kemarin sudah kita bahas. Jadi rumus absolut digunakan untuk ABS, digunakan untuk mencari nilai absolut. Baik, masuk rumus yang kedua yaitu mod. Mod digunakan untuk mencari nilai sisa dari suatu pembagian. Misalnya contohnya, kita memiliki barang 9. Kemudian barang tadi akan dimasukkan dalam sebuah box, dalam box. Kapasitas masing-masing box itu cuma bisa memuat 4 barang. Sehingga kalau barangnya ada 9, boxnya hanya muat 4, maka ada berapa barang yang tidak bisa masuk ke box? Nah, itu kita menggunakan rumus mod. Sama dengan MOD. Number, angka yang mau dibagi, jumlah barangnya. Nah, kemudian di sini sesudah number ada titik koma. Titik koma ini disebut sebagai separator. Separator di tiap-tiap komputer bisa berbeda. Kebetulan di tempat Ibu separatornya adalah titik koma, sehingga setelah Ibu klik B1, Ibu tekan titik koma. Tapi bisa jadi di komputer anak-anak berbeda. Separator yang sering tersetting di komputer itu biasanya kalau tidak titik koma itu koma. Jadi tergantung settingan komputernya masing-masing. Dilihat di rumus masing-masing. Divisor pembagi 4. Nah, sudah kita kurung tutup enter. Perhatikan ada sisa 1. Misalnya lagi kita ganti angkanya. Misalnya barangnya kita punya 8, per boxnya ada 4. Nah, hasilnya 0. Kenapa? Karena semuanya bisa masuk ke dalam box. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Semuanya masuk box. Tapi kalau misalnya di sini Ibu punya angka 10, perhatikan 10. Di sini hasilnya 2. Kenapa? Karena ini 10 dibagi 4 hasilnya 2. 2 kali 4 8, masih ada sisa 2. Kalau ini ganti 11, perhatikan sisanya adalah 3. 3 itu diperoleh dari mana? 11 dibagi 4 itu 2. Sementara 2 kali 4 ada 8. 11 dikurang 8 sama dengan 3. Ini sisanya. Jadi mod sekali lagi untuk menghitung nilai sisa dari suatu pembagian. Sintaksnya adalah sama dengan mod. Nih tadi sama dengan mod. Number divisor. Number adalah angka yang akan dibagi, divisor adalah pembaginya. Baik, kita masuk rumus yang ketiga, power. Power itu adalah rumus untuk memangkatkan. Sama dengan power, kurung buka. Misalnya kita mau memangkatkan 3 pangkat 2. Ini kita klik 3, separator, pangkatnya berapa? 2-nya kita klik. Hasilnya adalah 9. Atau misalnya kita punya angka lagi di sini, kita punya angka 5 pangkat 5. Kita tinggal di copy saja, tarik ke kanan.
5 pangkat 5 3125. Nah itu power. Jadi mencari pangkat. Pangkat bisa pangkat 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini misalnya kalau 5 pangkat 2 hasilnya 25. 5 pangkat 3 hasilnya 125 dan seterusnya. Berikutnya yang keempat adalah SQRT. SQRT itu adalah rumus untuk mencari akar pangkat 2. Jadi kalau misalnya di sini Ibu beri contoh, kita punya angka 625. 625 itu akar pangkat 2-nya berapa? Nah, kita ketik gunakan SQRT. Nah, di sini kita hanya butuh number. Yang mau di akar pangkat 2 kan siapa? 625, kita klik, hasilnya adalah 25. Misalnya angkanya kita ganti 114. Nah, berubah menjadi 10,6771. Kita ganti 144. Nah, berubah menjadi 12. Kita ganti misalnya 81, hasilnya 9 dan seterusnya. Berikutnya round. Nah, round ini sekaligus Ibu akan bahas round down dan round up. Ada perbedaan di antara ketiga rumus itu. Tapi pada prinsipnya round down dan round up itu adalah rumus untuk membulatkan. Lagi nih, rumus untuk membulatkan. Bedanya kalau round membulatkan dengan aturan matematika. Aturan matematika itu kalau angka belakangnya 5 atau lebih maka akan naik, tapi kalau kurang dari 5 maka akan ikut ke hilang. Round down itu membulatkan ke bawah, round up membulatkan ke atas. Kita ambil contohnya, misalnya kita punya angkanya sama persis ini. Ini kita punya angka seperti ini. Ini kalau ada tanda pagar seperti ini, anak-anak tidak perlu panik nih. Ini berarti kolomnya kurang lebar. Ini kita tinggal lebarkan saja. Oke, anak-anak. Misal anak-anak kita memiliki angka 166.666,6667. Kita mau membulatkannya ke, ini kita pakai round dulu. Kita bulatkan dua angka di belakang desimal sama dengan round. Perhatikan ya. Numbernya ini ya, 6 digit. Karena dua angka di belakang desimal, maka di sini kita ketik 2. Perhatikan hasilnya menjadi 166666700. 02 di belakang koma itu tidak ada artinya ya. Kemudian kalau satu angka di belakang koma round ini sama ini, kita ketik 1 kurung tutup, hasilnya 16666,7000. 7000 ini karena ada di samping kanan koma tidak ada artinya. Kalau ingin membulatkan penuh maka 6 digitnya adalah 0. Kita ketik 0. Nih perhatikan. Kalau kita ingin membulatkannya ke satuan, angka penuh itu berarti sama dengan satuan ya. Satuan dan angka penuh itu sama. Setelah satuan berarti puluhan. Misalnya kita mau membulatkannya ke puluhan, round. Nah, perhatikan ini. Puluhan itu kita gunakan min 1. Nah, hasilnya perhatikan 67 berubah menjadi 70. Kalau ratusan sama round. Ini kita gunakan adalah ratusan berarti min 2. Kalau anak-anak pengen lagi, Bu, saya pengen membulatkan ke ribuan, boleh. Ribuan nanti berarti min 3. Round. Ini kita min 3. Perhatikan, hasilnya seperti itu. Menjadi 167.000. Ini membulatkan dengan aturan matematika. Kalau round down, membulatkannya adalah ke bawah. Round up ke atas. Kita lihat saja bedanya nih. Kita gunakan round, ya, sudah ada tinggal double klik saja. Numbernya mana? Ini 6 digitnya kita ketik min 2. Nah, sama. Round down number 6 digitnya adalah min 2. Maaf di sini 2 nggih, 2 angka di belakang, 2 angka di belakang koma. Round down hasilnya nih.
Perhatikan bedanya ya. Kalau yang round itu 67, maka di sini menjadi 66. Nah, kita lagi round down. Dan atau kalau ini kita pengen lebih cepat lagi, ini tadi kalau dua angka di belakang desimal, 6 digitnya adalah 2, satu angka di belakang desimal berarti 6 digitnya 1, angka penuh 6 digitnya tadi 0, puluhan negatif 1, ratusan negatif 2, ribuan adalah negatif 3. Nah ini kalau sudah ada seperti ini, kita bisa menyederhanakan rumus biar cepat ya. Ini misalnya sama dengan round down. Nah, rumus ini nanti akan kita copy ke bawah. Nah, sambil mengingat materi sel relatif. Yang mau di bulatkan adalah ajet B1. Maka kita klik B1, kita absolutkan, kita tekan F4. Nah, 6 digitnya Ibu sudah sediakan di samping kanan. Nah, kita klik saja 6 digitnya. 6 digitnya kita sel relatif saja. Sudah selesai. Nah ini kita tinggal tarik ke bawah. Nah perhatikan, ini berarti dibulatkannya adalah satu angka desimal 0 ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Perhatikan hasilnya adalah berbeda. Kita coba yang ketiga, round up hasilnya kita sama dengan tadi ya. Biar tidak terlalu banyak nulis rumus, kita absolutkan saja. Nah kemudian 6 digitnya sama dengan yang tadi. Ini hasilnya. Perhatikan ada perbedaan yang signifikan antara penggunaan formula round up, dan round down. Ini hasilnya seperti ini. Semuanya hasilnya berbeda-beda. Ini untuk round down, dan round up. Intinya adalah pembulatan. Yang round sesuai aturan matematika, down ke bawah, up ke atas. Berikutnya yang fungsi yang ke-8 yaitu fungsi produk. Produk itu digunakan untuk menentukan hasil perkalian angka dalam suatu ring. Nih misalnya kita punya angka 2, 3, 4. Kita pengen tahu hasil perkaliannya. Ini kita ketik sama dengan produk. Oh, salah ketik produk. Kurung buka. Number 1, number 2, number 3. Yang mau dihitung itu mana? Misalnya ini. Kita blok nih, hasilnya berapa? Hasilnya 24. 24 itu diperoleh dari mana? 2 kali 3 kali 4. 2 kali 3 6, 6 kali 4 24. Ini adalah rumus produk, menentukan hasil perkalian dari banyak angka. Kalau misalnya angkanya lompat-lompat, kita juga bisa sama dengan produk. Kita pengen tahu yang dikalikan itu cuma angka 2 dan 4 misalnya, bisa kita klik 2, separator saja 4. Nah, ini bisa. Jadi produk itu fungsinya hampir sama dengan tanda bintang, sama dengan kali. Hanya kalau ringnya banyak, selnya banyak, lebih cepat kalau kita menggunakan produk. Berikutnya fungsi yang ke-9 adalah sum. Sum adalah untuk menjumlahkan. Jadi misalnya kita punya angka 2, 3, 4, kita pengen menjumlah, jumlah menggunakan formula atau rumus sum, sama dengan sum. Number 1, number 2 ini adalah angka-angka yang mau dijumlah. Kalau kita mau menjumlah dari 2 sampai 4, kita blok, dah kurung tutup, enter. Hasilnya 9. 2 tambah 3, 5, 5 tambah 4, 9. Ini angkanya kita ganti ya berubah, perhatikan ya. Misalnya seperti ini. Terus 70. Berikutnya sum produk. Sum produk ini fungsinya adalah gabungan dari sum dan produk. Menghitung hasil perkalian. Ini misalnya kita punya 2 sel.
punya 2 ring. Ini ring 1 kita kasih warna biru, ring 2 kita kasih warna hijau misalnya. Kita pengen tahu sebenarnya 1 kali 4 tambah 2 kali 5 tambah 3 kali 6 hasilnya berapa? Kita bisa menggunakan sum product. Sum product. Array 1 di sini array. Kalau array itu berarti terdiri dari beberapa angka. Nih, array 1-nya yang warna biru misalnya. Separator. Array 2-nya warna hijau misalnya. Perhatikan hasilnya, kurung tutup, enter nih. Hasilnya 32. 32 itu berasal dari mana? 1 kali 4 gitu. 1 dikali 4 nih. Ini kita copy ke bawah. Kemudian ini dijumlahkan. Hasilnya 32. Sama toh, ini dan ini sama. Perhatikan. Ini menggunakan sum product. Kalau ini tadi kita menggunakan kali, kemudian dijumlah 2 kali kerja. Tetapi kalau menggunakan rumus sum product, sekali kita ketik nih, sum product array 1, array 2. Demikian tadi penjelasan Ibu berkenaan dengan rumus matematika. Selamat belajar mandiri di rumah. Apabila anak-anak di rumah ada komputer, silakan dipraktekkan. Terima kasih.